Halo teman-teman, apa kabarnya? Ini saya akan menjelaskan penugasan yang ada di Schoology saya gitu ya. Pertama-tama teman-teman silakan buka situs World Bank yang sudah saya berikan. Kurang lebih ini situsnya nih, ya. Kalau teman-teman sudah masuk ke situsnya, teman-teman akan muncul tampilan seperti ini. Ya, setelah muncul tampilan seperti ini, silakan teman-teman klik di sini. Teman-teman klik di sini nih, di bagian download full dataset Excel. Ya, teman-teman download di sini. Oke, teman-teman klik aja nanti. Setelah teman-teman klik, dia akan terdownload secara otomatis teman-teman ya. Akan terdownload secara otomatis. Sudah terdownload secara otomatis, nanti akan terbuka, gitu ya. Saya kebetulan udah download, jadi saya tinggal buka. Setelah terbuka, tampilan filenya akan seperti ini teman-teman. Gitu ya, ini adalah sebuah data. Nanti tampilan awal tadi di introduction. Nah, saya ingin teman-teman untuk membaca data dulu saat ini. Data yang dibaca adalah berdasarkan good governance yang dinilai oleh Gov Indicator bekerja sama dengan World Bank. Ada beberapa aspek yang dinilai, gitu ya teman-teman. Ada voice and accountability, gitu ya. Terus ada political stability dan absence of violence, terus government effectiveness, regulatory equality, rule of law, and control of corruption, kayak gitu ya. Nah, tugasnya gampang teman-teman. Jadi teman-teman hanya perlu seperti ini. Tugas yang dicari adalah 3. Nanti saya posting ya. Yang pertama adalah mana nih note saya? Teman-teman cari rank dari negara-negara di ASEAN dalam setiap aspek, kayak gitu ya. Lalu yang kedua, yang ini nih. Lalu yang kedua adalah cari dengan rank tertinggi di setiap aspek. Jadi kan kalau yang pertama nih, negara ASEAN ada banyak, ada 11 nih gitu ya. Ada 11 negara. Nah, 11 negara ini di setiap aspek nomor 1 siapa sampai 2 siapa sampai nomor 11 siapa. Gitu ya. Misalnya 1 Singapura, nilainya berapa? Misalnya nilainya 86 untuk aspek aspek apa tadi yang pertama tuh ya? Aspek mana tadi? Catatan saya di Excel. Untuk aspek voice and accountability gitu. Lalu aspek yang kedua nanti political stability dan absence of violence, negara tertinggi urutin lagi di ASEAN siapa gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi saya request di setiap negara, di ASEAN ada 11 negara. Lalu di setiap aspeknya ada 6 aspek. Aspek kedua, 3, 4, 5, 6. Aspek pertama apa, aspek ke-6 apa, di negara yang paling pertama apa negaranya, lalu nilainya berapa, kayak gitu ya teman-teman. Lalu yang kedua adalah setelah cari yang di ASEAN, yang kedua adalah cari rank tertinggi saja di setiap aspek, gitu ya. Jadi cari rank tertinggi di setiap aspek. Misalnya saya kesini lagi. Misalnya di aspek voice and accountability. Nah, teman-teman bisa lihat aspeknya di bagian sini nih. Di bagian yang bawah. Nah, ini saya pindahin ya nih. Nah, ini ada 6 aspek. 1, 2, 3, 4, tinggal geser, 5, juga 6. Gitu ya. Nah, teman-teman, untuk aspek-aspek kayak untuk ini kan tahunnya banyak nih di setiap aspek. Nah, saya hanya butuh yang tahun 2018. Nah, ini nih, teman-teman, nanti tinggal geser aja nih. Tinggal geser gitu ya, cari tahun 2018. Saya contohnya adalah ke voice and accountability gitu ya. Sebenarnya nanti kalau di teman-teman kesini tuh ada penjelasan nih voice of accountability itu pengertiannya apa, kayak gitu ya. Kalau di sini sebelahnya reflect perception of extent to which a country's citizen are able to participate in selecting their government as well as freedom of expression, freedom of association, and a free media. Jadi ngomongin soal kebebasan gitu ya, kebebasan berekspresi, kebebasan jurnalis di negara masing-masing. Sekali lagi saya minta hanya 2018. Tidak perlu sampai dari tahun 96. Nah, di tahun 2018 nih tinggal cari nih, teman-teman lihat yang di bagian sininya nih. Gitu ya, teman-teman lihat di bagian ranknya.
Di bagian ranknya, sekali lagi hanya di bagian rank di tahun 2018. Yang ini nggak usah, ini nggak usah, ini nggak usah, ini nggak usah, ini nggak usah. Rank ini rata-rata dari 1 tahun itu yang dinilai berapa kali, rata-ratanya berapa nilainya. Nah, saya minta teman-teman untuk cari ranknya berapa. Misalnya kayak negara Bolivia nilainya 44,33. Nah, sekali lagi yang saya minta hanya adalah dua. Satu, negara di ASEAN, ya, negara di ASEAN. Yang kedua adalah rank tertinggi. Rank tertinggi. Ya, rank tertinggi dari setiap aspek. Gitu ya. Jadi gampangnya setelah teman-teman yang pertama cari di ASEAN dulu. Kalau ASEAN teman-teman tinggal cari aja dulu negaranya. Negara ASEAN contohnya misalnya Filipina, ya, misalnya Filipina, pakai P Filipina itu. Oh, Malaysia deh, gampang. Ini tinggal Malaysia, tinggal cari aja di di aspek voice and accountability tahun 2018 nilainya itu adalah 41,38. Tinggal tulis nanti. Terus tinggal cari negara-negara lain apa, gitu ya, 11. Lalu sudah itu cari rank tertinggi. Kalau ini teman-teman gampang lah ya. Ini tinggal di descending atau ascending aja untuk nyari nilai tertingginya nanti. Di sini teman-teman kalau di tab nggak begitu lengkap pilihannya. Di data itu harusnya kita bisa lihat descending atau ascending buat mengurutkan data. Kayak gitu ya teman-teman. Terus sudah 2 tugas itu selesai, teman-teman yang ketiga deh, tinggal tuliskan, simpulkan menurutmu Indonesia dalam kategori yang buruk, cukup baik atau sangat baik di antara negara-negara ASEAN dalam peringkat tersebut. Jelaskan dengan secara singkat saja. Sudah, itu saja dari saya teman-teman. Kalau ada yang mau tanyain langsung di kolom diskusi YouTube. Terima kasih teman-teman, semangat terus.